Shalom Pak Buha, Shalom Pak Julius. Di sini saya Armanto Daud Albaik dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan membawakan homiletika saya yang diambil dari Ibrani 9 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian, dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Dari ayat tersebut saya mengambil tiga pokok penting yang harus diketahui. Yang pertama, dari Ibrani 9 ayat 1 yang berisi, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Menurut KBBI, peraturan adalah tataan petunjuk atau kaidah ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Secara jasmani, peraturan adalah tata tertib yang harus diikuti. Seperti tata tertib sekolah harus memakai seragam sekolah sesuai ketetapannya. Secara rohani, peraturan adalah taat beribadah, seperti sikap tunduk kita kepada Tuhan. Ayat referensi yang saya ambil yaitu Kolose 2 ayat 23 yang berisi peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Adapun segala perkara, walaupun dianggap hikmat dalam tekad kesalehan yang dibuat sendiri, dan juga dikatakan merendahkan diri dengan menyiksa diri, akan tetapi semuanya itu tidak ada gunanya, karena dilakukan hanya untuk memuaskan keinginan manusia. Yang kedua, Ibrani 9 ayat 2, sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Saya mengambil dari ayat ini ada dua kata, yaitu tempat dan kudus. Menurut KBBI, tempat adalah sesuatu yang dipakai untuk menaruh, menyimpan, meletakkan, dan sebagainya. Dan menurut KBBI, kudus adalah suci, yang berarti tidak tercemar, sama artinya bersih. Secara jasmani, tempat yang kudus adalah tempat bersih yang tidak boleh terkena noda sedikit pun. Secara rohani, tempat kudus adalah tempat sakral yang tidak boleh ditempati sembarangan. Ayat referensi yang saya ambil yaitu 1 Korintus 9 ayat 13 yang berisi, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagia mereka dari mezbah itu. Oleh karena itu, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Maka sebagai bangunan milik Allah tidak boleh dibinasakan atau dihancurkan dengan cara apapun. Harus dijaga kemurniannya dan keberadaannya sebagai tempat yang menyatakan keberadaan Allah. Yang ketiga, Ibrani 9 ayat 4 yang berisi, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Menurut KBBI, perjanjian adalah persetujuan yang tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak
atau lebih. Masing-masing berkesepakatan akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Secara jasmani, perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat untuk dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi. Secara rohani, perjanjian adalah ikrar yang tidak boleh dilanggar. Ayat referensi yang saya ambil yaitu Yesaya 42 ayat 6 yang berisi, "Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dengan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa." Tuhan memanggil dan melindungi kita untuk menjalankan keadilan, kebenaran, kejujuran. Dengan bimbingan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dicerminkan dengan sikap dan perilaku yang baik di lingkungan di mana kita berada. Jadi, kesimpulan yang saya ambil yaitu manusia terkadang merasa telah beribadah dengan baik, bahkan juga dengan mendirikan tempat-tempat khusus yang disebut kudus, seolah tempat itu yang diagungkan. Akan tetapi, Allah telah datang dan mendirikan bait Allah yang kudus dan suci, yaitu kamu. Saya yang dipelihara, dilindungi, dijaga, bahkan digenggam untuk dapat menjalankan keadilan dan kebenaran yang dicerminkan dalam perkataan, perbuatan, dan perilaku di mana kita berada, sehingga menjadi garam dan terang. Itu dia dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom semuanya.